Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangun Skill Up Channel. Ya teman-teman sekalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tentunya untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari channel Bangun Skill Up ini. Ya teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai arti kategori pada pemenuhan beban ajar di info GTK. Jadi teman-teman sekalian, di info GTK yang terbaru itu di pemenuhan beban ajar itu kita dapat mendapati beberapa kode. Nah, di mana semua kode itu memiliki arti masing-masing yang tentunya nanti berkaitan kepada valid atau tidaknya pemenuhan jam ajar teman-teman sekalian untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, bagaimana penjelasannya? Kita masuk di info GTK. Ya, di sekedar informasi bahwa ini adalah info GTK teman lulusan PPG tahun 2025 yang mana statusnya tetap SKTP Januarinya tidak terbit, dan menurut informasi terbaru insya Allah nanti akan dirapel di bulan 2. Nah, begini tampilannya, sudah valid semua. Ya, sudah valid dari verbal PTK sampai ke bawah itu valid semua. Nah, yang saya maksud di awal tadi bahwa di sini di pemenuhan beban ajar. Jadi teman yang punya akun ini dia masuk di kategori A atau A1 atau memenuhi syarat mengajar linear 24 jam. Nah, kategori apa saja di sini di pemenuhan beban ajar selain A1? Nah, jadi saya telah rangkum jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi arti kode untuk pemenuhan jam ajar di info GTK atau beban ajar ya di sini ada A1. Jadi seperti akun teman yang saya tadi tampilkan. A1 itu artinya guru mengajar 24 jam pelajaran linear atau lebih. Jadi A1 ini adalah yang paling aman. Ya teman-teman. Jadi A1 ini pokoknya dia sudah memenuhi minimal standar mengajar per pekan yaitu 24 jam. Jadi dia aman untuk mendapatkan TPG. Nah, kemudian ada kategori selanjutnya yaitu kategori A2. Nah, yang dimaksud A2 ini teman-teman adalah guru mengajar 16-23 jam pelajaran linear, perlu menambah jam mengajar atau mendapat tugas tambahan lain ekuivalen untuk bisa memenuhi syarat pencairan TPG. Jadi yang dimaksud kategori A2 ini teman-teman adalah guru tersebut sudah mengajar antara 16-23 jam pelajaran yang linear, namun dia belum memenuhi standar minimal yaitu 24 jam. Nah, caranya agar bisa valid yaitu dia perlu menambah jam ajar atau mendapat tugas tambahan lain yang ekuivalen ya. Nah, kemudian kita lanjut di A3. Jadi setelah kategori A2 ada kategori A3. Nah, kategori A3 ini adalah guru mengajar linear kurang dari 16 jam tapi lebih dari 12 jam pelajaran. Jadi dia mengajar linearnya kurang dari 16 jam tapi lebih besar dari 12 jam, artinya lebih dari 12 jam. Nah, memerlukan penambahan jam mengajar atau tugas tambahan utama agar valid. Jadi dia memerlukan penambahan jam ajar tadi untuk sampai di 24 jam. Untuk memenuhi standar minimal supaya TPG-nya bisa cair. Kemudian dia bisa juga dengan mendapatkan tugas tambahan utama supaya bisa valid. Nah, tadi di poin 2 ada di sini yang dimaksud tugas tambahan yang ekuivalen, tugas tambahan lain yang ekuivalensi. Kemudian ada juga tugas tambahan utama. Nah, yang mana tugas tambahan lain dan yang mana dimaksud tugas tambahan utama? Jadi seperti ini penjelasan teman-teman ya. Jadi tugas tambahan utama atau TTU itu adalah untuk kepala sekolah ya sudah 24 jam. Ini untuk kepala sekolah sehingga mereka sudah tidak perlu lagi untuk mengajar di kelas. Kemudian kepala perpustakaan ini 12 jam. Wakil kepala sekolah, ketua atau ketua kompetensi keahlian SMK dia juga 12 jam. Nah, kemudian ada tugas tambahan lain ekuivalen. Ini tadi untuk pemenuhan jam mengajar di guru dengan kategori A2. Nah, yang dimaksud dengan tugas tambahan lain yang ekuivalen itu yang ekuivalen ini 2 jam per tugas. Jadi untuk tadi di tugas tambahan utama itu dihitung 12 jam. Nah, untuk tugas tambahan lain ini hitungannya 2 jam per tugas. Adapun yang termasuk tugas tambahan yang ekuivalen
Itu adalah wali kelas, ada pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Nah, kemudian ada juga tugas tambahan lain, ekuivalen yang dia cuma berbobot 1 jam per tugas, 1 jam pelajaran. Jadi ada guru piket, ada anggota TPPK, ada pengurus kepanitiaan acara sekolah, kemudian pengurus profesi guru. Jadi ini. Nah, untuk kategori A2, untuk teman-teman yang kategori A2, dia cuma perlu tugas tambahan lain ini. Ekuivalen untuk bisa mendapatkan minimal jam 24 jam. Mengapa demikian? Karena teman-teman dengan kategori A2, dia telah mengajar 16 sampai 23 jam. Artinya, dia cuma membutuhkan sedikit tambahan jam supaya bisa memenuhi jam minimal, yaitu 24 jam. Nah, untuk teman-teman yang A3, kenapa dia membutuhkan tugas tambahan utama? Karena teman-teman sekalian, untuk yang A3 itu, dia mengajarnya kurang dari 16 jam, tetapi lebih dari 12 jam. Jadi dia membutuhkan jam lebih banyak supaya bisa memenuhi minimal jam yaitu 24 jam. Nah, makanya dia membutuhkan tugas tambahan utama. Mengapa tugas tambahan utama? Karena tugas tambahan utama teman-teman, seperti yang dijelaskan di sini, itu diakui sampai 12 jam per tugas. Misalnya kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, ini diakui 12 jam per tugas. Makanya untuk kategori 3 dia membutuhkan ini, supaya sampai di angka 24 jam linear per pekan, supaya bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, setelah kita tadi masuk di kategori A1, A2, A3, ada kategori A4. Kategori A4 ini, guru mengajar di bawah 12 jam pelajaran yang linear. Jadi ini lebih sedikit lagi teman-teman ya. Kemudian umumnya tidak terbit SKTP, kecuali guru tunggal di sekolah dengan rombel terbatas. Jadi umumnya untuk teman-teman dengan kategori A4, itu tidak terbit SKTP-nya. Mengapa? Karena jam mengajarnya di bawah 12 jam. Kecuali untuk guru tunggal di sekolah dengan rombel yang terbatas. Maksudnya guru tunggal teman-teman adalah, misalnya teman-teman mengajar di SMP misalnya, dengan rombel misalnya cuma 3 rombel, kemudian teman-teman mengajar mapel PJOK atau matematika atau bahasa Inggris, kemudian nah itu kan maksimal teman-teman itu cuma bisa sedikit untuk jam mengajarnya karena memang kelasnya yang terbatas. Nah, tetapi ketika teman-teman hanya sendiri sebagai guru mata pelajaran tersebut di sekolah tersebut, maka teman-teman bisa valid untuk pemula jam ajarnya biarpun tidak sampai 24 jam karena teman-teman termasuk guru tunggal. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kemudian adalah kategori terakhir yaitu kategori A5. Untuk kategori A5 itu maksudnya adalah guru mengajar di sekolah kecil dengan rombel sedikit, tetap bisa valid dengan syarat sebagai guru tunggal. Jadi ini teman-teman. Ya teman-teman sekalian, yang biarpun ada tugas tambahan lain, ada tugas tambahan utama, untuk menambah jamnya, tetap tidak bisa untuk sampai 24 jam, itu tidak akan terbit SKTP, kecuali kategori 4 A5 tadi, yaitu guru tunggal di sekolah tersebut. Dia tidak bisa valid memang pemenuhan jam ajarnya karena memang terbatas untuk rombelnya. Ya begitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu kode ini menjadi dasar validasi data untuk pencarian TPG. Jadi kode-kode ini teman-teman, ini yang akan muncul di info GTK sebagai dasar untuk validasi data untuk pencarian TPG. Kemudian yang kedua, jangan hanya fokus pada jumlah jam, tapi perhatikan juga linearitasnya dengan cerdik. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman telah mengajar 26 jam di Dapudik misalkan, tapi cerdiknya teman-teman guru bahasa Inggris, kemudian teman-teman justru mengajar PJOK. Ya seperti itu tidak linear. Jadi itu tidak akan cair juga TPG-nya. Jadi diperhatikan juga teman-teman linearitas yang teman-teman ajarkan dengan sertifikat pendidiknya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, jika masuk kategori selain A1 dan bukan guru tunggal, segera lengkapi data dengan tugas tambahan agar memenuhi syarat pencarian TPG. Jadi seperti tadi teman-teman ya. Jadi ketika bukan guru tunggal dan juga bukan guru dengan kategori A1, nah makanya itu tadi bisa dengan tugas tambahan lain atau tugas tambahan utama agar pemenuhan jam ajarnya di info GTK bisa valid dan TPG-nya teman-teman bisa terbayarkan. Kemudian yang terakhir, kode A4 dan A5 bagi guru tunggal biasanya proses pencarian TPG-nya lebih lama. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian,
dengan kategori guru tunggal. Jadi teman-teman insya Allah akan dibayarkan TPG-nya dengan catatan biasanya pencairan TPG-nya lebih lama jika dibandingkan dengan kategori A1, A2, A3 yang memenuhi syarat. Jadi seperti teman-teman, untuk penjelasan seputar arti kategori pada penggunaan bimbingan ajar di Info GTK. Oh iya, dengan catatan juga tadi teman-teman ketika mengambil tugas tambahan lain atau tugas tambahan utama, ada catatan penting yang pertama itu total jam tugas tambahan lain yang diakui maksimal 6 jam per minggu. Jadi 6 jam per minggu ya teman-teman, baik itu tugas tambahan lain ya, tugas tambahan lain yang ekuivalen tadi itu diakui maksimal 6 jam per minggu. Kemudian dokumen wajib ada surat atau SK resmi dari kepala sekolah dan diinput ke Dapodik. Jadi wajib ada SK-nya teman-teman. Kemudian diperuntukkan tentunya untuk digunakan validasi info GTK dan penulis sebagai guru. Kemudian tugas tambahan harus berada di sekolah induk. Jadi harus di sekolah induknya teman-teman. Ya, jadi itu tambahan informasi. Jadi seperti itu yang bisa sampaikan pada video kali ini karena saya kira juga sekarang sudah lumayan panjang. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.